eh, pelatihan strategi pemasaran digital online, dan yang kedua nanti pembicaranya adalah Bapak Adam Prayogo Kuncoro MKOM dengan judul Strategi Aman Bertransaksi pada Dunia Digital Online. Oke, baik. Sebelum kita merujuk kepada pembicara pertama, terlebih dahulu terdapat beberapa informasi yang akan saya sampaikan. Nanti akan ada sesi tanya jawab setelah dua pemateri berhasil atau selesai memberikan materi. Kemudian akan ada juga reward atau hadiah gitu ya untuk 3 penanya terpilih pada sesi tanya jawab nanti, yaitu hadiahnya bisa berupa pulsa, paket internet atau dompet digital. Dan kemudian selain daripada itu, Anda juga diperbolehkan untuk bertanya secara langsung kepada narasumber, baik dengan menggunakan fitur raise hand atau bisa juga dengan melalui kolom chat komentar di chat box gitu ya. Dan juga selain itu nanti akan ada presensi yang membuat yang akan diperuntukkan untuk e-sertifikat gitu ya. Jadi nanti setelah webinar berakhir, yaitu besok, karena besok kita masih akan ada webinar, akan ada e-sertifikat bagi para partisipan, sehingga nanti silahkan mengisi presensi, dan presensi bisa diisi setelah sesi pemateri kedua atau sebelum sesi tanya jawab, seperti itu ya. Nah, semoga informasinya sudah cukup jelas, sehingga tanpa membuang waktu, mari kita merujuk kepada pembicara pertama, yaitu Ibu Siti Alfi Solihatin MKOM. Ibu Siti Alfi, apakah sudah siap? Baik, Mbak Nida, siap? Ya, ya, suara saya sudah bisa didengar dengan jelas, nih? Ya, sudah. Oke. Baik, terima kasih sebelumnya Mbak Nida. Saya sapa dulu pada rekan-rekan yang sudah hadir di webinar series hari pertama yang bertajuk strategi pemasaran digital serta kiat-kiat untuk supaya aman bertransaksi digital. Sebagai pembicara pertama, sebelumnya saya izin share screen dulu pada rekan-rekan. Oke, apakah sudah bisa dilihat share screen saya? Sudah ya? Ya. Sebelumnya ini yang peserta rata-rata mahasiswa ya, teman-teman boleh sambil interaktif di chat box, kalian apakah sebagai mahasiswa gitu ya, atau sebagai wirausahawan muda gitu teman-teman yang sudah mulai aktif berbisnis seperti itu, silakan bisa kalian sampaikan di chat box supaya saya juga paham nih kira-kira audiens saya nih yang rata-rata dari mana, apakah dari pengusaha muda ataukah pegiat UMKM dan sebagainya. Silakan boleh di-share di chat box rekan-rekan mungkin. Oke, sebelumnya perkenalan dulu ya rekan-rekan, nama saya Siti Alfi Solihatin. Saya saat ini sebagai dosen di Prodi Informatika Universitas Amikom Purwokerto. Kemudian pendidikan terakhir saya di Universitas Amikom Jogja di Teknik Informatika. Kemudian bidang saya lebih fokus pada pengembangan AI, kemudian digital security, saya juga digital marketing enthusiast, kemudian di information security. Jadi sambil kita nanti mungkin kalian mendengarkan pemaparan dari saya, mungkin nanti bisa sharing juga nih dari sisi kalian mungkin yang sudah mulai untuk berbisnis dari muda seperti itu, dan sharing dengan saya mungkin dari sisi akademisnya seperti itu teman-teman. Jadi kita nanti bisa saling bertukar pikiran, kemudian saling berbagi informasi, siapa tahu nanti semakin berguna bagi kita semua. Baik, sebelumnya saya bisa chat nggak? Oh, belum ada yang chat nih. Teman-teman sekarang masih on sama saya kan ya? Mungkin bisa. Masih, Ibu. Oke, ya. Rata-rata mahasiswa ya ini. Nur Valida, apakah mahasiswa? Iya, Ibu. Mahasiswa, oke. Baik. Sebelum kita masuk ke materi, sebelum saya memaparkan apa yang mungkin sudah saya pelajari gitu kepada teman-teman, saya pengen kita berinteraksi dulu ya secara digital. Saya pengen tahu sejauh mana kalian memahami atau kalian mendalami
pemasaran secara digital itu apa sih? Apa yang ada di pikiran kalian ketika kalian itu mendengar istilah digital marketing? Jadi yang pengen saya sampaikan pada kalian, tolong kalian coba browser kalian dipakai Chrome boleh, pakai Mozilla Firefox boleh, pakai segala macam pokoknya. Ketikkan menti.com, boleh pakai www dulu atau langsung aja menti.com, kemudian di situ nanti akan ada muncul permintaan kode. Nah, kodenya ini kalian ketikkan 3087141. Nah, nanti kalian bisa mengisi apa yang menjadi yang muncul pertama kali di pikiran kalian ketika kalian mendengar istilah digital marketing atau dalam bahasa Indonesianya pemasaran digital. Saya pengen tahu. Bentar, saya share screen-nya all saja ya. Sudah adakah yang mengisi? Saya pengen tahu nih, ini live langsung akan ada muncul gitu jawabannya mungkin. Kalian boleh mengisi 2 atau 3 maksimal 5 di jawaban masing-masing. Teman-teman silahkan. Saya tunggu. Apa yang ada di benak teman-teman kalau kalian mendengar istilah digital marketing? Sudah adakah? Kalian ketikkan menti.com di browser kalian, teman-teman. Kemudian ketikkan kodenya 3087141. Apakah kalian kesulitan? Oh, ini udah ada yang mengisi. Yuk, mungkin saya tunggu dari rekan-rekan. Mungkin ada yang ingin berpartisipasi. Jadi apa yang kalian pikirkan? Apa yang ada di benak kalian ketika kalian mendengar istilah digital marketing? Ini ada yang sudah submit bahwa kalau mendengar istilah digital marketing itu berkaitan erat dengan media sosial. Oke, kemudian sifatnya online mungkin, kemudian penting. Bisa juga untuk era sekarang ini ya, teman-teman yang sudah serba interconnected ya, sudah terkoneksi dari segala sisi. Kemudian Facebook, oke, mungkin menjadi salah satu media. Ini mungkin satu atau beberapa lagi yang bisa kalian ikut berpartisipasi, teman-teman. Ketikkan menti.com, kemudian gunakan kode 3087141. Oke, mungkin ini saja. Baiklah. Yang lain mungkin teman-teman ada yang mau melalui chatbox juga nggak apa-apa. Jadi apa yang menjadi pertimbangan kalian ketika mendengar istilah digital marketing. Jadi sesuai dengan apa yang sudah ada, hasil yang ada di menti.com. Ya, ini adalah survei secara real time ya, teman-teman. Oke, bagus. Sudah ada yang ikut berpartisipasi lagi. Pemasaran teknologi, iya betul teknologi. Marketplace online. Oke, bisa. Marketplace online. Ya, istilah marketplace ini sudah menjadi semacam apa ya teman-teman, sering banget kita pakai ya marketplace karena sudah menjamur di mana-mana. Oke, ada lagi mungkin yang
bisa berpartisipasi supaya saya mengetahui audiensi saya ini tingkat pemahamannya udah sampai mana sih. E-commerce, betul. Oke, e-commerce bagus. Teknologi pemasaran, dagang online, yes. Dagang online, mempermudah berdagang, betul. Oke, yes. Oke, semakin interaktif ya kita. Teman-teman ini ada lagi mempermudah berdagang dengan online, marketplace online, yes, hampir sama ya, semuanya teknologi marketplace yang cukup ini ya, familiar dengan kalian ya teman-teman. Marketplace online, Facebook, ada lagi mungkin? Ya, jadi supaya webinar kita ini tidak satu arah ya teman-teman. Jadi saya pengen kalian juga ikut berpartisipasi. Saya pengen tahu sampai sejauh mana rekan-rekan ini memahami seluk-beluk di digital marketing. Oke, commerce ya, pemasaran yang mempermudah berdagang. Betul. Berbasis teknologi, iya. Teknologi pemasaran. Oke, menggunakan teknologi, iya. Oke. Oke, good job semuanya. Saya rasa cukup ya dari beberapa input yang saya terima melalui survei singkat ini. Jadi perlu bisa saya simpulkan bahwa masih ada yang masuk. Bisa saya simpulkan bahwa rekan-rekan sudah di usia yang masih muda ini, saya yakin rata-rata mungkin kalian masih berusia 20-an gitu ya, awal 20 atau 20 sekian gitu. Kalian sudah memahami, sudah cukup paham apa itu digital marketing, fungsinya apa, kemudian hal-hal yang terkait dengannya itu apa aja. Oke, cukup baik. Oke. Baik, saya lanjutkan. Jadi, seperti yang sudah kita dapatkan, kita simpulkan dari survei singkat ini secara real time ini ya, teman-teman. Bisa kita simpulkan bahwa pada intinya digital marketing atau yang dalam bahasa Indonesia kita sebut sebagai pemasaran digital itu adalah pemasaran yang berbasis online gitu ya teman. Online itu apa sih? Online itu intinya tidak bertemu secara tatap muka langsung, tidak terbatas jarak dan waktu, segala sesuatunya hanya menggunakan device yang ada di genggaman kita, baik itu laptop maupun smartphone atau gadget apapun yang menjadi device kalian untuk melakukan transaksi secara online. Jadi betul kalau di sini ada yang bilang bahwa digital marketing itu mempermudah berdagang. Kenapa? Karena kita tidak membutuhkan akomodasi secara fisik. Istilahnya kita tidak perlu istilahnya secara kasar menyewa toko seperti itu, kita cukup memfoto kemudian memposting secara online, mudahnya gitu ya. Jadi istilahnya nge-cut cost operasional sedemikian rupa sehingga kita tidak perlu lagi butuh tempat yang berwujud fisik kayak gitu, mempermudah berdagang. Otomatis kalau tidak membutuhkan fisik, nge-cut cost secara signifikan. Kemudian media sosial, iya. Kemudian yang banyak lagi yang bilang bahwa ini berbasis online, betul. Kemudian e-commerce, iya, e-commerce itu jangkauannya luas banget. Apalagi marketplace itu juga salah satu bagian dari e-commerce. Kemudian berbasis teknologi, yes, betul. Jadi sekarang hampir tidak mungkin segala hal yang kita lakukan itu nggak ada basis teknologinya ya teman-teman. Dari mulai belajar aja ya kuliah kita udah basis teknologi. Kemudian apalagi sekedar mendengarkan lagu aja itu juga udah basis teknologi. Apalagi sekarang membeli sesuatu kita tinggal tap transfer selesai, besoknya barang datang sendiri kan istilahnya gitu ya. Jadi sangat mempermudah baik segi yang menjual salesnya atau yang customer atau yang membeli. Kemudian Facebook, ya ini menjadi salah satu media yang biasanya dipilih oleh pengusaha atau pegiat UMKM atau yang berbisnis secara online sebagai media untuk memasarkan dagangannya, baik itu barang maupun jasa. Kemudian apalagi endorsement, guys. Oke, endorsement ini berkaitan dengan profesi yang sekarang mungkin tidak ada di zaman dulu ya teman-teman, apa itu influencer biasanya kayak gitu ya. Ada
profesi baru yang sekarang cukup menjanjikan, yaitu endorsement. Betul, bisa. Kemudian apalagi marketplace, ya sudah ketemu. Jadi sebetulnya ilmu berkaitan dengan digital marketing itu sudah ada dari setelah internet itu terinvensi gitu. Jadi internet kita tahu mulai kita gunakan awal 2000-an, kemudian berkembang sangat pesat. Jadi sebetulnya ide untuk berdagang atau memasarkan segala sesuatu melalui online itu juga sudah ada di situ di ketika internet itu ada gitu teman-teman. Tetapi tentu saja perkembangannya dulu tidak semasif sekarang. Kalau sekarang kan kita sudah sangat dimanjakan dengan kemudahan-kemudahan, baik itu dari segi memilih, kemudian bertransaksi, kemudian mendapatkan barang, kita hanya tinggal duduk manis gitu ya. Nah, untuk bisa memahami sisi digital marketing dari bagian back end-nya, itu sebetulnya bisa sih dipelajari secara otodidak gitu, tetapi mungkin ada hal-hal yang bisa menjadi bahan studi kalian yang dipelajari secara formal seperti itu teman-teman, yang mana kajian-kajian itu sudah berdasarkan research yang mendalam gitu. Jadi trik-trik atau ilmu-ilmu mengenai digital marketing itu tidak serta-merta oh nanti kayak gini aja enggak, tetapi berdasarkan survei, berdasarkan penelitian yang panjang sehingga dirumuskanlah strategi untuk memulai suatu pemasaran secara digital. Jadi kalau misalnya rekan-rekan sekarang sambil kuliah gitu ya, sambil kuliah kemudian ingin memulai untuk jadi pebisnis muda gitu ya, mungkin mulai dari hal kecil dulu deh, mungkin dari WhatsApp, kemudian jualan kecil-kecilan di Shopee atau apa dan lain sebagainya, itu menurut saya penting untuk memahami basicnya dulu gitu. Nah, nanti yang saya sampaikan di sini adalah memahami, understanding marketing basic itu apa aja. Jadi sebelum kalian masuk ke dalam memasarkan digital itu, apa yang perlu kalian pahami, apa yang perlu kalian ketahui. Apakah ujuk-ujuk langsung masuk? Seperti itu. Ya bisa, tetapi nanti chance untuk belajarnya akan teman-teman butuh waktu yang lama. Jadi kalian harus meneliti sendiri, ini nanti kalau aku seperti ini, hasilnya akan seperti apa. Tapi kalau sebelumnya udah punya ilmunya, paling tidak kalian akan mampu untuk mengelola gitu ya. Kalau misalnya nanti seperti ini, oh saya udah tahu nih, saya harus ngapain gitu. Oke, jadi di marketing basic ini ada 4 hal, teman-teman, ada 4 hal yang perlu atau yang disarankan untuk diketahui terlebih dahulu sebelum masuk ke ranah pemasaran digital. Ini kita belum masuk ke media apa yang mau kita gunakan, belum. Jadi baru pre-preparation-nya aja nih. Jadi pokoknya sebelum masuk nih kita harus ngapain dulu. Jadi yang pertama yang penting itu adalah customer research atau menganalisa calon customer kita itu apa sih gitu. Siapa, kalangannya berapa, di usia berapa, dan lain sebagainya. Nah, customer research ini paling tidak harus memuat 3 hal. Demografi itu, kalian pangsa pasarnya mau di usia berapa sampai berapa, kira-kira yang menjadi potensial customer kalian tuh jenis kelaminnya rata-rata apa, apakah perempuan kah, laki-laki kah, gitu ya. Kemudian kira-kira mereka itu range pendapatannya itu berapa. Jadi sebelum kalian mematok harga, itu kalian harus bisa memetakan dulu. Kira-kira fokusnya nanti ini bakal laku di menengah ke bawah atau golongan menengah ke atas kah, kayak gitu ya. Kemudian perlu diperhatikan juga mungkin pekerjaannya. Jadi ada beberapa pertimbangan untuk di demografi. Kemudian letak geografisnya, mungkin kalian akan fokus pada provinsi tertentu atau area tertentu gitu ya. Jadi ketika belajar basicnya digital marketing, otomatis kalian juga nanti akan membutuhkan pendistribusiannya gitu ya. Nah, penentuan demografi ini akan sangat berpengaruh terhadap kalian menentukan harga, sehingga pada saat pengantaran itu apakah bisa one day service kah atau menggunakan jasa pengantar dengan range berapakah dan lain sebagainya.
Kemudian ada psikografis. Psikografis itu berkaitan dengan demografi tapi lebih advance lagi. Jadi ini sudah lebih tinggi karena memperhatikan kira-kira gaya hidup dari calon customer kita itu seperti apa. Misalnya kalau kita jualan baju-baju thrift gitu ya, yang ala-ala Korea vintage kayak gitu. Nah, itu ya sekarang kan lagi banyak nih ya teman-teman. Itu kalian mau targetnya itu mau yang seperti apa? Apakah anak-anak muda usia 15, 20, 20, 25 yang mereka biasanya apakah kuliah ataukah hanya bekerja ataukah dari SMA atau bagaimana gitu ya, apakah suka nongkrong dan lain sebagainya. Itu juga penting. Kenapa? Karena pada saat kalian memilih atau istilahnya punya stok nih barang ya, kalian bahasa Jawanya apa ya, kulakan gitu, segini-gini, menurut kalian itu bagus tuh bajunya gitu ya, mungkin dengan detail rendarin dan sebagainya. Tapi kalau kalian tidak mengetahui trennya untuk anak-anak usia sekian sampai sekian seperti apa, kalian hanya berdasarkan insting kalian bahwa ini bagus, ya belum tentu itu juga cocok di pasaran seperti itu. Jadi customer research ini adalah one step yang sangat penting. Kenapa? Karena sebelum kita menjual sesuatu, menawarkan sesuatu, mengenali siapa yang menjadi target kita itu sangat penting. Oke, ini yang pertama. Kemudian selanjutnya adalah kita harus menganalisis, itu tadi yang pertama, mengenali calon konsumen kita. Kemudian yang kedua, kita kenal dulu sama kompetitor kita. Loh, kenapa kok harus kenal sama kompetitor kita? Ya karena kita mau saingan nih. Kita kalau mau saingan, paling nggak kita harus tahu yang kita saingin tuh ngejualnya harga berapa gitu ya misalnya. Kemudian brandingnya dia gimana. Contoh misalnya kalian jualan kaos gitu ya. Kalian udah research nih, kalian udah istilahnya udah ngenalin kompetitor kalian di daerah yang mungkin sama atau dengan brand yang hampir sama gitu ya. Yang satu misalnya kompetitor kalian bilang bahwa kaos murah cuma 50 ribuan misalnya. Kalian apakah akan memulai dengan trik yang sama? Kan itu tidak. Jadi misalnya kalian sudah mematok harga HPP atau harga pokok penjualan kalian tuh dari bahan kaosnya aja udah beda nih. Nggak mungkin kalian beli 50 ribu sama dengan kompetitor kalian. Tapi kalau misalnya mau dijual dengan harga yang tinggi, kalau kalian nggak bisa nge-branding ya sama aja. Pasti nggak akan laku karena kalah dengan yang sudah ada sebelumnya 50. Jadi di brandingnya gimana? Kalau misalnya kompetitornya bisa atau berani jual murah, kalian bisa dengan triknya kaos berkualitas yang nggak murahan misalnya. Misalnya dengan harga 65.000, 70.000, tapi rebranding kalian itu adalah kaos berkualitas yang tidak murahan. Maka secara nggak sadar kalian sudah membentuk suatu konsep bahwa kaos kalian itu dengan harga segitu itu udah kualitasnya oke dan nggak murahan. Nah itu yang bisa menjadi mungkin pertimbangan kalian ketika mau ngelepas barang yang sudah ada ininya duluan, kompetitornya duluan gitu. Untuk usaha apapun, misalnya minuman atau apa, kan banyak sekali sekarang dengan unik yang berbeda-beda, dengan tagline yang berbeda-beda, yaitu adalah cara untuk menarik konsumen gitu. Jadi harus berani beda dan mengenali kompetitor itu sangat penting. Selain itu, yang ketiga adalah menentukan harga. Nah, ini biasanya sangat tricky. Kenapa? Karena nggak semua orang yang jualan itu paham cara nentuin harga. Kadang-kadang, pokoknya nanti aku mau untung segini deh. Aku kulakan sekian, untuk harga sekian, aku jualnya sekian. Padahal, untuk menentukan harga itu tidak sederhana itu. Jadi, kalau misalnya kita tujuannya udah jangka panjang nih, teman-teman, kita udah istilahnya udah punya planning jangka panjang, kita pengen revenue kita setahun itu sekian, apalagi kalau misalnya kalian itu nggak jualan sendiri, misalnya co-partner dengan teman kalian,
otomatis modalnya barengan, dan lain sebagainya, itu penting sekali untuk mempertimbangkan harga jual dengan mempertimbangkan juga cost yang udah kalian keluarkan. Gitu. Jadi sebenarnya ada 2 cara untuk mempermudah bagi rekan-rekan yang mungkin baru pertama kali mau memulai, gitu. Baru mau memulai, gitu ya. Atau mungkin sekarang sudah memulai tapi masih kebingungan untuk gimana sih cara nentuin harga yang pas. Gitu. Ada 2, yang pertama itu adalah cost base. Cost itu artinya adalah semua biaya yang kalian keluarkan untuk operasional. Misalnya, tadi kita misalnya jualan kaos tadi ya, kalian dari mulai beli kaos bahan, kemudian menjadi brand kalian, itu kalian satu kaos itu HPP-nya udah 50.000. Jadi misalnya harga pas awal kalian kulak itu 25.000, kemudian rebrandingnya total kaosnya per kaos misalnya 25.000, maka udah jadi 50.000 nih. Kalian mau jual 50 ya pasti nggak akan untung, ya kan? Sementara kalian juga harus bisa profit. Nah, profitnya ini kalian tentukan dulu, kalian mau profit berapa persen. Misalnya 50% atau misalnya 100%, 75% gitu ya. Nah, ini persentase profit yang kalian inginkan itu kalian tinggal kalikan dengan HPP atau harga pokok penjualan yang tadi sudah kalian gunakan untuk memproduksi satu kaos. Nah, itu yang menjadi cara termudah untuk menentukan harga pokok penjualan. Atau misalnya kalian jualan semacam cemilan gitu ya, kayak ala-ala Korea gitu, misalnya tteokbokki atau misalnya rapoki dan lain sebagainya, kalian reseller dari tempat lain, kemudian kalian menjual dengan brand kalian sendiri misalnya, ya kalian harus memperhatikan pada saat membeli pertama itu berapa, kemudian cost untuk rebranding itu berapa, baru dikalikan profit yang kalian inginkan itu berapa, supaya tentu saja kita kan harus untung ya teman-teman, nggak mau dong jualan rugi gitu. Kemudian ada juga cara kedua, ini adalah value based atau berdasarkan value atau nilai suatu barang itu. Ini agak sedikit sulit bagi pemula atau bagi rekan-rekan yang mungkin bisnisnya itu istilahnya common atau banyak yang sama gitu. Karena apa? Karena value based ini biasanya dipakai oleh yang memang sudah kuat secara branding. Misalnya, saya kasih contoh misalnya merek Apple gitu ya teman-teman, kalau dibandingkan dengan Android tipe apapun, selalu pasti akan lebih tinggi nilainya Apple karena dia menjual apa? Menjual eksklusivitas gitu. Jadi dia main secara value, secara prestis bagi yang memilikinya, seperti itu, makanya berani untuk menjual dengan harga tinggi. Tentu saja karena dengan kualitasnya juga oke, gitu. Jadi sebenarnya bisa teman-teman itu bisa dengan value based, tapi tentu saja harus kuat dulu nih, harus kuat dulu fondasinya, marketnya udah kebentuk, baru nanti kita pricingnya itu value based. Kalau di level brand itu biasanya kalau teman-teman, mohon maaf nih saya sebut merek ya, misalnya kalian di cewek-cewek yang pakai Avoskin, itu juga saya analisisnya itu pakai value based, jadi udah eco friendly gitu ya. Jadi ada mereka promosinya juga gencar, kemudian tagline-nya itu adalah menjaga bumi, karena botol-botol yang sudah dipakai bisa ditukar kemudian nanti mendapatkan barang yang baru dengan otomatis term and condition atau persyaratan tertentu. Nah, hal-hal seperti itu yang menjadikan Avoskin tersebut dapat diterima di pasaran, meskipun sebetulnya bagi beberapa kalangan harganya itu tidak murah ya teman-teman. Kalian pasti tahu ya kayak gitu. Nah, itu yang adalah value based. Kemudian yang terakhir itu adalah customer lifetime value. Jadi kalau misalnya kalian sudah ingin jalan bisnisnya, mungkin sudah sebulan, 2 bulan, atau misalnya ada yang sudah setahun, pertimbangkan untuk menghitung customer lifetime value. Customer lifetime value ini adalah supaya kita bisa mengetahui customer mana yang
repurchase ke kita. Jadi misalnya ketika kita jualan minuman nih teman-teman, kita jualan minuman ya, ada yang langganan ke kita paling nggak tuh seminggu sekali pasti beli. Karena kita handle sendiri, kita akhirnya hafal tuh sama si A misalnya. Si A setiap minggu itu paling nggak beli 1 kali. Nah ini udah jalan setahun nih, udah jalan setahun, kemudian kita iseng-iseng aja ngitung CLF-nya, CLTV-nya. Caranya gimana? Caranya dengan menghitung berapa kali dia purchase ke kita selama 1 tahun. Misalnya dia kalau seminggu sekali kan berarti setahun paling nggak 50 kali lah ya. Dalam 1 tahun kan ada 50 minggu sekitar itu. 50 kali dia belinya itu varian apa? Misalnya 1 kali beli harganya 10.000. Maka 10.000 dikali 50 minggu itu selama 1 tahun. Jadinya rata-rata dia sudah menghabiskan sekitar 1.500.000 ya kalau nggak salah, sekitar itu. 1.500.000 dalam 1 tahun di dagangan kita. Nah, itu menjadi pertimbangan untuk mungkin memberikan bonus, misalnya buy one get one free. Kalau misalnya dia udah setahun nih, kita kasih bonus nih karena kamu udah loyal nih sama namanya aku kayak gitu misalnya. Jadi itu bisa menjadi suatu teman-teman, supaya mengikat secara emosional gitu. Jadi kita istilahnya memberikan reward, kemudian si customer-nya merasa dihargai. Aku dikasih ini nih, pasti keinginan untuk purchase lagi akan semakin bertambah. Kenapa? Karena merasa dihargai, merasa diperhatikan. Oh, aku beli di sini dikasih bonus, kayak gitu. Nah, hal ini juga yang biasanya dipakai di kalau kalian mungkin sering beli martabak gitu ya, dikasih kupon misalnya nanti kalau udah ngumpulin 10 ditukarkan lagi menjadi 1 milih misalnya ini ya. Ada beberapa yang kayak gitu. Nah, itu juga salah satu metode CLV atau CLTV yang dimodifikasi. Jadi perlu diperhatikan bahwa menghitung CLV ini tidak saklek halus seperti ini. Jadi kalian bisa menghitung dengan berdasarkan profit kalian atau berdasarkan perhitungan kalian sendiri. Yang penting customer ini merasa diperhatikan, gitu, merasa dihargai, seperti itu. Jadi itu untuk pemahaman basic banget sebelum kita masuk ke digital marketing. Nah, sekarang kalau udah paham nih, kita udah melakukan penelitian mengenai calon customer kita tuh yang mana. Misalnya kita udah fix, aku mau nargetin pasarnya cewek-cewek di usia sekian sampai sekian. Ya. Kemudian nanti udah paham kompetitornya saya di toko X, di toko Y, seperti itu udah paham semuanya. Kemudian sudah paham cara menentukan harganya, barulah kita akan mulai untuk mempertimbangkan media pemasaran digital apa yang paling pas untuk saya misalnya. Jadi nggak rata-rata biasanya kita hanya akan langsung pokoknya upload di story WA aja deh, upload di Facebook aja deh. Ya nggak apa-apa, sudah bagus karena kan kita namanya usaha untuk mengenalkan produk kita kan teman-teman. Tetapi ada sebetulnya cara-cara lain yang lebih istilahnya lebih primpen gitu ya teman-teman, lebih ilmiah gitu. Jadi kalau saya boleh mengutip hasil survei dari Mandiri Institute ini mengatakan bahwa rata-rata UMKM itu menggunakan media sosial. Jadi di sini tidak disebutkan media sosial apa yang paling banyak digunakan. Jadi memang hanya menyebutkan bahwa 40% itu pakai media sosial. Ya mungkin rata-rata yang kita gunakan sekarang ya. Kemudian 38%-nya itu pakai instant messaging. Instant messaging itu seperti WA, Telegram, Line, dan lain sebagainya. Kemudian 13%-nya pakai platform e-commerce dan 5%-nya pakai ride hailing. Ride hailing itu kayak Gojek gitu teman-teman, Gojek, Grab gitu, layanan pesan antar dan lain sebagainya. Jadi memang secara persentase media sosial itu punya power yang sangat kuat untuk bisa mendongkrak pemasaran digital. Jadi
apa namanya, memilih media sosial mana yang paling tepat untuk kalian berdagang itu juga sangat penting. Nah, ini beberapa hal yang mungkin bisa kalian perhatikan sebelum milih nih digital marketing mana, media apa yang paling cocok. Jadi kita harus ketahui dulu jenis bisnis kita tuh apa. Apakah kita menawarkan barang, menawarkan jasa, apakah kita jenis bisnisnya itu bisnis to bisnis, bisnis to customer, langsung ke customer atau apa gitu. Jadi kita harus paham dulu. Kemudian karakteristik konsumen kita tuh seperti apa sih gitu. Apakah mereka seorang yang aktif di media sosial apa mungkin seperti itu. Jadi gaya hidupnya seperti apa dan lain sebagainya. Ini juga menjadi salah satu bagian penting yang mungkin bisa langsung dicari tahu pada saat kita di awal tadi, step awal. Bagaimana mengenali apa namanya customer kita, calon customer kita. Kemudian yang ketiga, ini bisa juga apa namanya teliti secara langsung gitu, media sosial apa sih yang paling sering dikunjungi gitu. Kalian bisa cari tahu mungkin dari awal mungkin di kenalan teman kalian, kamu pakai media sosial apa sih gitu, kamu punya akun apa, misalnya kamu kayaknya IG atau punya Facebook dan sebagainya. Nah itu bisa menjadi bahan pertimbangan kalian, oh temanku rata-rata pakai IG seperti itu. Jadi beberapa pertimbangan untuk bisa memilih digital marketing yang media untuk memulai pemasaran digital. Kemudian yang terakhir itu adalah tahapannya. Jadi secara general nih teman-teman, ketika kalian sudah mulai paham atau sudah mulai oke, sudah fix saya mau jualan digital nih, udah fix mau pakai pemasaran digital, saya nggak mau apa namanya pakai toko yang secara fisik saya harus jagain kayak gitu, nggak punya waktu mungkin kalian ngambil kuliah dan lain sebagainya. Sebetulnya tahapan digital marketing itu biasanya kalau yang awal-awal, yang awal baru berdagang banget, itu biasanya pakainya online chat, bisa WhatsApp, Line, Telegram seperti tadi yang saya bilang. Jadi biasanya di awal-awal itu cek ombak dulu nih di WA, di Line, sering-sering update story dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua baru nih kalau udah cukup jalan misalnya seminggu, 2 minggu, udah ada yang beli meskipun 1-2 gitu, saya coba ke update di Instagram gitu misalnya. Story dulu deh kayak gitu. Kemudian nanti baru ke feed dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, kalau udah pakai media sosial, baru coba ke e-commerce, bisa lewat Shopee dulu atau Tokopedia dulu dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir ini yang biasanya sudah punya brand sendiri, sudah kuat nih fondasinya, itu penting untuk mempertimbangkan punya website sendiri, karena website itu menjadi salah satu apa ya, penentu bahwa kita itu sudah kokoh, istilahnya sudah punya nama, kemudian nanti bisa meningkatkan value dari brand atau digital marketing kita seperti itu. Oke, jadi itu teman-teman mungkin yang bisa saya sampaikan mengenai pemahaman dulu awal bagaimana kita bisa memahami digital marketing atau pemasaran digital sebelum kita terjun langsung. Kemudian bagaimana kita bisa memilih media digital marketing yang baik. Jadi tadi ada awalnya biasanya ini berdasarkan survei itu biasanya pakai WA dulu, instant messaging seperti itu, kemudian baru masuk ke media sosial dan lain sebagainya seperti itu. Oke, mungkin nanti akan dilanjutkan oleh Pak Adam di sesi kedua. Jadi bagi teman-teman mungkin yang punya pertanyaan berkaitan dengan materi pertama yang saya sampaikan ini, atau mungkin nanti materi kedua, silakan nanti di akhir sesi kedua kalian boleh langsung bertanya melalui chat atau melalui open mic secara langsung di fitur Raisen. Seperti itu. Oke, mungkin sekarang dikit dulu ya pertanyaannya, atau boleh langsung di forum chat, nanti akan dibacakan di akhir sesi. Seperti itu ya. Ini saya kembalikan ke Mbak Mida sebagai MC. Terima kasih.
pemaparannya, sangat menarik ya teman-teman. Tadi Bu Alfi membicarakan mengenai definisi digital marketing terlebih dahulu gitu ya. Terus kemudian ada strategi-strategi pemasaran, dan mungkin ini sangat bermanfaat untuk kalian yang tadi berprofesi sebagai starter gitu ya, atau bisnis pemula. Oke. Selanjutnya kita akan ada pembicara kedua, yaitu Bapak Adam Prayogo Kuncoro MKOM. Sudah siap Pak dengan materinya? Oh iya, Mbak Nida, insya Allah sudah siap untuk materinya. Ini Ya, sudah saya oke. persiapkan juga. Ya, baik. Dipersilahkan Bapak Adam. Oke. Ya, terima kasih Mbak Nida atas kesempatan yang diberikan ke saya. Ini saya share screen dulu sebentar kepada rekan-rekan peserta yang sudah hadir. Terima kasih banyak kami sampaikan. Jangan lupa untuk sesi webinar kali ini kan kita di sesi pertama, kemudian untuk di besok hari Sabtu itu ada sesi yang kedua. Materinya sama-sama menarik seperti yang hari ini juga. Bentar, saya share screen dulu. Apakah sudah muncul share screen dari saya? Sudah Pak. Oke, sudah muncul ya. Ya, para peserta webinar series, izinkan saya untuk menyampaikan materi terkait dengan strategi aman bertransaksi di media digital online. Jadi kali ini di webinar series keamanan transaksi dan data digital yang diselenggarakan oleh Fakultas Ilmu Komputer Universitas Amikom Purwokerto, saya akan menyampaikan tips dan trik ataupun strategi aman bertransaksi di media digital online. Karena apa? Tadi di sesi pertama dari Ibu Siti Alfi sudah menyampaikan tips dan trik ataupun strategi cara-cara untuk berjualan secara online atau melakukan transaksi di media digital online. Jadi untuk sisi tips dan triknya berjualan di media online sudah disampaikan. Kali ini saya menyampaikan strategi supaya kita tetap aman, supaya kita tidak ceroboh, supaya kita bisa selalu aware, memahami, dan mengerti kondisi-kondisi mana yang transaksi tersebut memang benar adanya, memang valid, bisa dipertanggungjawabkan, dan mana juga tanda-tanda transaksi yang terindikasi bahwa transaksi tersebut sepertinya nanti ada unsur penipuan. Gitu. Khawatirnya kita posisi sebagai pembeli atau kita sebagai calon korban, jangan sampai nantinya malah menjadi korban dari transaksi tersebut. Jadi, saya menyampaikan terlebih dahulu terkait dengan profil saya. Nama saya Adam Prayogo Kuncoro, MKOM. Profil saya sebagai dosen di Prodi Informatika Fakultas Ilmu Komputer Universitas Amikom Purwokerto. Untuk bidang ilmu saat ini saya mendalami untuk di bidang digital forensik, atau kalau di bahasa Indonesia ini forensika digital. So, kalau kita mencari di keyword Google saat ini sudah banyak bidang-bidang ilmu di forensika digital yang sudah diterapkan oleh para riset atau beliau-beliau dosen ataupun pengajar yang di Indonesia, dan juga di bidang IT security. Ini kalau profil formal saya, sedangkan untuk yang non formal saya berstatus sebagai CEO di PT Satria Dirgantara, yaitu bergerak di bidang aplikasi digital, baik aplikasi berbasis website ataupun aplikasi berbasis mobile, serta ada pelayanan untuk database informasi. Ini pengenalan terlebih dahulu dari profil saya. Tajuk yang akan saya bawakan yaitu aman bertransaksi di media digital online. Yang pertama, ini yang nanti akan saya sampaikan. Ini ada 3 poin. Yang poin pertama adalah kondisi perkembangan transaksi online saat ini seperti apa. Bagaimana kondisi perkembangan transaksi online saat ini. Nanti kita ulas bersama-sama. Nanti akan saya sampaikan ada beberapa contoh juga di mana kita dapat melakukan pengamatan sendiri. Jadi dari Anda semua, rekan-rekan peserta dari webinar series ini bisa mengamati juga bagaimana perkembangan dari dunia transaksi digital online khususnya di Indonesia. Poin yang kedua, ancaman bertransaksi secara online. Jadi meskipun kita
atau mungkin Anda para peserta di webinar series kali ini sering melakukan transaksi digital, sering memposting produk yang ditawarkan kepada target pasar, tetapi jangan lupa bahwa ada ancaman ketika kita melakukan transaksi di digital online. Ancaman-ancaman apa saja nanti akan saya ulas, akan saya sampaikan. Poin yang ketiga nanti yang akan saya sampaikan, ada strategi agar kita aman dalam melakukan transaksi online atau melakukan bisnis di media digital online. Yang pertama, kita membahas terlebih dahulu tentang kondisi perkembangan transaksi online. Untuk level penetrasi internet atau pengguna layanan internet di Indonesia ini berdampak semakin meningkat. Ya, semakin meningkat para penggunanya, kemudian dampaknya itu sampai ke aktivitas finansial digital di level masyarakat itu juga ikut meningkat pesat. Karena semakin mudah masyarakat menggunakan platform mobile ataupun smartphone, baik berbasis Android ataupun berbasis iOS, itu sudah banyak sekali dukungan aplikasi yang mendukung kegiatan finansial digital. Tercatat menurut data yang dikemukakan oleh Gubernur BI atau Bank Indonesia, yaitu beliau Peri Warjio, transaksi uang elektronik hingga kuartal ketiga tahun 2021, ini data yang saya dapati yang tahun 2021 lalu. Jadi hingga kuartal ketiga tahun 2021 meningkat sebanyak 45,05% atau setara dengan 209,81 triliun. Angka tersebut meningkat pesat menjadi 248 triliun untuk cakupan seluruh tahun 2021. Ini adalah data yang saya dapatkan dari sumber internet. Ini saya peroleh dari yang disampaikan oleh Bank Indonesia atau BI, karena memang BI kan kalau setahu saya melakukan pengamatan, analisa, audit terhadap seluruh transaksi keuangan, baik keuangan secara konvensional ataupun transaksi keuangan secara digital. Ini menyentuh angka 243 triliun dalam keseluruhan tahun 2021. Ya mungkin kalau sekarang ini kita sudah menempuh semester pertama, sudah di ujung semester pertama di tahun 2022, sepertinya sudah meningkat lagi. Peningkatan pesat terkait dengan angka transaksi digital atau perputaran uang di dunia digital sejauh mana ini belum saya gali lagi. Mungkin nanti dari rekan-rekan peserta webinar series kali ini bisa juga untuk melakukan literasi digital, gitu ya. Saya lanjutkan lagi untuk slide berikutnya. Nah, hal tadi yang berkaitan dengan meningkatnya transaksi digital online di Indonesia, ini karena munculnya berbagai macam layanan digital banking yang berlomba-lomba, menawarkan kemudahan serta kenyamanan dalam bertransaksi. Mudah serta nyaman. Kenapa kok tidak dituliskan aman? Nah, di sini nanti akan saya ulas juga. Kenapa kok yang dituliskan menawarkan kemudahan dan juga kenyamanan? Karena keamanan itu terdiri dari beberapa faktor, bisa juga dari si penggunanya atau usernya. Melihat dari laporan BI atau Bank Indonesia, kemajuan teknologi dalam fitur transaksi digital ini semakin dimanfaatkan oleh level masyarakat luas, khususnya di Indonesia. Baik berposisi sebagai seller ataupun penjual, ataupun sebagai pembeli, sebagai buyer. Dapat diamati dengan masifnya penggunaan aplikasi mobile yang menyediakan layanan belanja online, hingga kemudian proses berbelanja dan proses pembayaran yang dapat dilakukan pada saat produk tersebut diserahkan kepada pembeli atau dikenal dengan COD atau cash on delivery. Jadi kalau kita berposisi sebagai buyer ataupun pembeli, sebagaimana rekan-rekan pun juga bisa mengamati di lingkungan sekitar, mungkin orang-orang yang ada di rumah, keluarga di rumah, atau mungkin tetangga, atau rekan-rekan yang ada di sekitar kita, bisa kita amati membuka gadget, gawai, membuka smartphone, ternyata yang dilihat adalah katalog outfit. Yang dilihat adalah perkembangan dari gadget. Oh, ternyata ada gadget baru, ternyata ada smartphone baru. Nah, setelah itu proses pembayaran pun sekarang sudah semakin mudah. Ada yang sistemnya diangsur atau cicilan, itu sudah semakin mudah juga. Tapi harus berhati-hati, apalagi yang namanya pinjaman online atau
pinjol gitu ya, dikenalnya dengan pinjol atau pinjaman online. Selain itu ada pelayanan pembayaran atau media pembayaran yang semakin beragam. Ada yang bisa ditransferkan melalui mesin ATM, ada yang dapat diproses menggunakan mobile banking, internet banking, atau melalui gerai-gerai pembayaran yang ada di sekitar kita, misalkan melalui minimarket, contohnya ada Indomaret, Alfamart, dan lain sebagainya. Bahkan sampai layanan cash on delivery atau COD yang dapat diproses pembayarannya ketika produk sudah diterima oleh pembeli atau buyer. Selain itu, perkembangan yang lain, kalau kita amati sekitar beberapa tahun yang lalu belum marak yang namanya QR code pembayaran atau virtual account misalkan, itu masyarakat ketika berbelanja secara online, transaksi secara online, pasti akan menggunakan kartu debit. Atau orang-orang bilangnya itu kan kartu ATM gitu ya, kartu debit atau kartu ATM ketika berbelanja menggunakan mesin EDC atau Electronic Data Capture, yang kalau rekan-rekan melihat misalkan ada di Rita Mall atau di gerai pembayaran manapun itu ada mesin di kasir, kemudian kartu debitnya itu diproseskan melalui mesin edisi tersebut dan diharuskan untuk menginputkan PIN sebagai bukti atau proses autentifikasi. Atau kalau cara lama lagi yaitu menggunakan mesin ATM. Jadi kalau mau transfer harus repot dulu, starter motor dulu, keluar rumah harus mengunjungi ke gerai ATM terdekat, mungkin ada di sekitaran pom bensin atau di tempat-tempat yang lain, yang intinya harus menggunakan mesin ATM terlebih dahulu. Kalau sekarang ini kan sudah sangat mudah, ada QRIS, kemudian ada QR code, ada virtual account, atau ada juga layanan dari aplikasi-aplikasi pihak ketiga untuk membantu kita sebagai buyer, sebagai pembeli, ketika melakukan transaksi secara online atau berbelanja di media online. Meski demikian, masyarakat harus tetap waspada, harus aware terhadap ancaman bahaya transaksi digital yang saat ini semakin marak. Jadi kalau prinsip untuk di dunia komputer, semakin mudah proses transaksi dilakukan, maka ada saja ancaman-ancaman yang semakin besar. Seperti itu ya, semakin mudahnya kita melakukan transaksi secara online, maka ada peluang besar juga terhadap ancaman yang mengancam data kita, baik data secara pribadi ataupun data-data terkait dengan transaksi digital tersebut. Nanti akan saya jelaskan. Jadi prinsip dari kegiatan transaksi online yang kita harus tetap aware, kita harus waspada, yaitu kita tidak tahu kapan kita akan menjadi target serangan cyber. Maka dari itu akan lebih baik jika kita bisa mempersiapkan diri kalau kita menghadapi serangan cyber dari pihak luar demi menjaga keamanan finansial digital diri kita masing-masing. Jadi tetap aware, jangan sampai kita sembrono, jangan sampai kita teledor, bahasanya seperti itu, terhadap hal-hal yang misalkan hal kecil tetapi itu memicu potensi dari serangan cyber yang mengancam ke diri kita. Apalagi kaitannya dengan keamanan finansial. Akun mobile banking kita, akun internet banking kita, itu jangan sampai kita sebagai para pengguna menjadi tidak aware atau mungkin teledor dalam hal ini. Saya sampaikan yang poin kedua, yaitu terkait dengan ancaman bertransaksi di dunia digital online. Kalau di ancaman bertransaksi ini, saya nanti hanya menyampaikan sedikit, karena mohon maaf ada keterbatasan waktu ya dalam saya melakukan sharing keilmuan di sini, tetapi nanti dari Anda semua, rekan-rekan peserta webinar series, bisa melakukan literasi digital lagi. Jadi paling tidak ada pembuka dulu, ada prolog dulu. Ada prolog setelah Anda mengikuti kegiatan ini, sehingga tahu, oh ternyata ada ancaman-ancaman di dunia transaksi digital online. Tetapi nanti bagaimana dengan ancaman-ancaman yang lain? Jadi nanti bisa cari lagi, dilakukan literasi secara digital. Yang pertama ada yang namanya email spam. Spam ini bagaimana yang mungkin dari rekan-rekan peserta sudah banyak yang mengetahui, spam itu kan dalam artian ada pesan masuk
Kalau di sini yang saya maksudkan di sini adalah email, contohnya email. Kalau spam itu mungkin ada chat spam atau mungkin ada SMS spam yang nggak jelas gitu ya. Harap diperhatikan juga antara broadcast SMS dengan SMS spam itu sebetulnya ada perbedaan, tetapi saat ini masyarakat sudah menganggapnya ya hal semua itu sama. Karena apa? Yang intinya spam itu adalah pesan yang kita terima tetapi kita tidak menginginkan atau kita tidak meminta, kita tidak request. Jadi di sini ada email spam. Merupakan sesuatu yang selalu harus diperhatikan oleh siapapun termasuk pemilik ataupun pekerja di bidang e-commerce. Jadi kalau kita sebagai pemilik dari akun lapak-lapak online ataupun e-commerce, itu harus memperhatikan juga email yang masuk ke akun email kita. Contohnya kayak Gmail ya, sebutlah saya menyebutkan misalkan masuk ke Gmail kita. Jadi ketika ada email masuk, diperhatikan itu spam atau bukan, atau bahkan ini Pak, ada juga folder spam untuk di Gmail. Betul, memang ada folder spam. Tetapi ketika kita mengamati lagi, saya sendiri mengamati beberapa pesan email yang masuk di dalam folder spam itu ternyata valid. Maksudnya benar pengirimnya, tetapi entah kenapa kok Google memasukkannya ke dalam folder spam. Atau mungkin ada hal yang sebaliknya juga. Jadi harus kita aware, harus kita memperhatikan terhadap email tersebut. Jangan sampai kalau kita mendapati email yang di dalamnya ada redaksi yang mungkin menarik, gitu ya, ada redaksi dari isi emailnya itu menarik, selamat Anda memenangkan voucher untuk liburan ke Bali, misal seperti itu. Harap inputkan kode ini di akun Traveloka Anda. Kebetulan kita punya akun Traveloka, gitu ya, sehingga kita tidak menyadari bahwa email tersebut adalah spam. Kita belum ngecek, kita lupa ngecek siapa sih pengirimnya. Pengirimnya domainnya betul tidak? Domainnya apakah dari Gmail atau mungkin dari perusahaan tertentu atau dari alamat-alamat yang nggak jelas. Itu harus kita cek kembali. Jangan sampai kita asal melakukan klik terhadap tautan yang berada di dalam email tersebut. Itu nanti berhati-hati, khawatirnya nanti bisa membuka yang dalam hal ini adalah bahasanya itu backdoor. Ya, kalau di istilah IT security atau di dunia forensika digital, ada yang disebut dengan backdoor. Backdoor berarti kan maksudnya adalah pintu belakang. Ibarat sebuah rumah, ada pintu belakangnya, itu digunakan untuk para peretas mencuri identitas ataupun data digital kita di perangkat digital kita, baik laptop, komputer, smartphone, dan lain sebagainya. Hati-hati dalam kita memfilter email yang masuk. Diharapkan bisa lebih waspada dan juga bisa memfilter mana saja email yang valid dan mana saja email yang memang tidak kita perlukan. Itu bukan request kita. Ini yang pertama tentang email spam. Yang kedua disebut dengan carding. Dari bahasa dasarnya yaitu kata dasarnya yaitu card atau kartu. Carding ini merupakan bentuk penipuan yang menyasar para pengguna kartu kredit. Jadi targetnya adalah para pengguna kartu kredit yang akan digunakan untuk melakukan transaksi secara ilegal. Sebetulnya tidak hanya kartu kredit ya, rekan-rekan peserta, tetapi ada juga kartu debit. Kartu debit ketika diketahui mungkin ada PIN debitnya, ya biasanya kayak PIN ATM deh. PIN ATM-nya diketahui, kemudian ada sebuah teknik di dunia ilegal oleh para hacker ataupun para pelaku carding ini, ya, yaitu menduplikasi identitas dari kartu. Kita kan punya kartu, paling tidak kita ada kartu debit atau kartu ATM. Itu identitas di dalam kartunya bisa diduplikasi. Ketika diduplikasi dan si orang yang tidak bertanggung jawab tersebut, si hacker tersebut ternyata mengetahui PIN dari ID ATM kita atau akun debit kita, ya tentu saja itu sudah tidak aman. Apalagi yang namanya kartu kredit. Ini sambil sharing, mungkin dari rekan-rekan peserta ada yang sudah menggunakan kartu kredit atau mungkin ke depannya ada peluang, ada kesempatan untuk menggunakan kartu kredit, lebih baik dipikir matang-matang. Bukan berarti saya menyampaikan tidak boleh menggunakan kartu kredit, bukan seperti itu. Melainkan ketika kita menggunakan kartu kredit, itu harap lebih berhati-hati karena proses pembayaran atau proses bertransaksi menggunakan kartu kredit itu jauh lebih mudah
dibandingkan dengan kartu debit. Kalau kartu debit itu pasti diminta verifikasi menggunakan PIN. Tetapi ada beberapa merchant ataupun beberapa gerai pembayaran, ketika si pembayarnya atau pembelinya atau buyernya menggunakan kartu kredit, itu tidak diminta menggunakan PIN. Seperti itu. Sehingga saya turut menyampaikan sharing di sini ketika rekan-rekan ada yang sudah menggunakan kartu kredit atau kedepannya akan menggunakan kartu kredit, itu lebih berhati-hati. Bukan berarti tidak boleh, tetapi hanya lebih berhati-hati saja. Terutama tindakan carding seperti ini. Kemudian yang ketiga ada phishing. Phishing itu seperti phishing, fish atau memancing. Yang ditujukan adalah memberikan pesan secara masif. Jadi ibarat kalau mancing itu kan si pemancing ini punya alat pancing, ada kail pancing dan di kail tersebut ada umpan. Jadi pesan yang akan dikirimkan secara masif, secara random itu merupakan kail yang disebar dan juga ada umpan yang disebar kepada target-target korban atau calon korban. Ini biasanya phishing ini biasanya dikirimkan menggunakan email palsu atau misalkan ada akses-akses palsu yang menyerupai akses si pemilik aslinya. Contoh misalkan phishing ya, contohnya tuh ada pesan yang dikirimkan lewat WhatsApp. Seolah-olah dia si pemesan WhatsApp yang mengirimkan pesan WhatsApp tersebut seolah-olah mengaku dari sebuah perusahaan di bidang di bidang ada hadiah-hadiah deh, misalkan ada reward semacam itu, ataupun hadiah-hadiah menarik lainnya, mengatasnamakan sebuah perusahaan, kemudian si calon korban itu masuk ke dalam phishing ini, tertarik di situ, sehingga melakukan sebuah transaksi, di mana transaksi itu tanpa si korban sadari, dia sudah menjadi korban terhadap sebuah penipuan. Nah, ini merupakan bagian dari ancaman bertransaksi digital online, yaitu yang namanya phishing. Tadi ada spam, bedanya antara spam dengan phishing seperti apa? Ya ini sebetulnya tidak jauh beda, karena ini masih ciri khasnya itu masih sama. Kalau spam itu dikirimkan, tapi bisa jadi itu dikirimkannya secara target, atau ada targetnya, ada listnya, sedangkan phishing ini lebih masif, lebih luas. Random, sangat-sangat random. Si hacker atau peretas ini atau pihak yang tidak bertanggung jawab mengirimkan pesan phishing itu secara random, betul-betul random. Nanti tinggal melihat siapa yang menjadi korban, siapa yang akan makan kailnya, siapa ikan yang menjadi ikan-ikan yang memakan kail tersebut, sehingga nanti bisa ditarik data digitalnya. Apalagi kalau dikaitkan dengan data-data finansial. Ada mobile banking, ada internet banking, itu jangan sampai terkena di ancaman tindakan phishing. Ini tadi ada 3, saya review dulu ya, ada 3 ancaman, ini meskipun yang saya berikan contoh masih bisa dibilang sedikit, karena mohon maaf ada keterbatasan waktu, nanti dari rekan-rekan webinar bisa melakukan literasi digital yang lain. Apalagi ada yang namanya social engineering. Nah, kalau social engineering ini dari si pihak yang tidak bertanggung jawab atau hacker ya, bahasanya hacker, itu akan melihat profil dari si target. Maksudnya profil dari target itu contohnya kartu debit kita atau akun debit kita ketika kita menggunakan akses ATM, mesin ATM, kartu ATM, kebanyakan itu pasti menginputkan nomor tanggal. Ya, 2 digit tanggal lahir, kemudian ada 2 digit bulan lahir, dan yang terakhir ada 2 digit tahun lahir, sehingga totalnya ada 6 digit. Dari 6 digit tersebut bisa diketahui dari profil si target atau profil si korban. Itu contoh dari social engineering. Atau misal social engineering yang lain, ada target korban, tanggal lahirnya, dari tanggal lahirnya itu ternyata nggak pas, salah. Kemudian dicari mungkin dari ibunya, mungkin dari ayahnya, atau mungkin dari keluarga terdekat. Dari tanggal, bulan, dan juga tahun lahir tersebut nanti bisa dicari secara lebih spesifik. Itu disebut dengan social engineering.
Itu tadi dari ancaman bertransaksi digital online, materi yang saya sampaikan. Untuk sesi yang sekarang akan saya sampaikan yaitu strategi aman bertransaksi online. Ini bisa dibilang saran sih. Saran dari saya berdasarkan dari pengamatan saya sendiri, dari beberapa jurnal yang sudah saya baca, yang saya himpun, kemudian saya rumuskan di sini meskipun hal ini, mohon maaf, masih sedikit materi yang bisa saya sampaikan karena ada keterbatasan waktu. Dari strategi aman bertransaksi online ini, yang pertama yaitu menjaga kerahasiaan data. Data-data yang secara rahasia, secara pribadi, diri kita sendiri yang tahu, itu jangan sampai ada pihak-pihak lain atau orang lain yang tahu. Kecuali ya mungkin kalau keluarga, itu pun juga kita harus tetap waspada. Misalkan keluarga sendiri, Pak, ini kan keluarga sendiri, adik sendiri, kakak sendiri, ini kan ibu juga yang megang kartu ATM saya, kartu debit saya, tetapi paling tidak ketika kartu debit tersebut sudah kembali ke kita sebagai si pemilik sahnya, paling tidak kita harus segera mengganti PIN ataupun password terhadap akses dari kartu debit tersebut. Ya, apapun deh, misalkan ada kartu debit, kemudian ada akun mobile banking atau akun internet banking yang kaitannya ada PIN dan juga password, harap segera diganti ketika kita sudah selesai berurusan dengan kerabat, keluarga, ataupun rekan-rekan yang sudah kita titipi tersebut. Kemudian ada yang namanya kode OTP atau one time password. OTP atau one time password itu, kalau rekan-rekan bisa mengamati, biasanya ketika kita melakukan sebuah transaksi digital, digunakan untuk memvalidasi. Ini benar nggak sih bahwa Anda itu yang memesan, bahwa Anda yang melakukan transaksi, kemudian ada OTP, nanti bisa saja masuknya lewat SMS. Secara umum masih banyak aplikasi yang masuknya lewatnya SMS. Ada juga yang dikirim menggunakan WhatsApp. Dari WhatsApp itu nanti ada kode OTP-nya. Atau kalau rekan-rekan bisa mengamati yang namanya OTP ini, contohnya seperti kita login ke aplikasi WhatsApp. Ya, kita menggunakan perangkat baru, kemudian kita login akun WhatsApp kita yang sudah pernah ada, sudah pernah dibuat, kemudian kita login, pasti akan mengirimkan kode OTP atau one time password melalui SMS. Setelah itu nanti ada beberapa digit yang memang harus diinputkan ke dalam aplikasi, itu merupakan langkah autentikasi dari strategi aman bertransaksi. Selanjutnya nanti ada autentikasi code. Autentikasi ya seperti halnya PIN ataupun password. Kemudian ada data-data yang lain yang intinya ketika Anda memiliki PIN ataupun password ataupun OTP, kode OTP, itu jangan sampai diberitahukan kepada orang lain, karena saya pernah mendapati sebuah case atau beberapa kasus, baik secara langsung tanya ke saya atau saya mendengar informasi ini, misalkan ada orang menjadi korban ketika dikirimi kode OTP melalui SMS. Selanjutnya ditelepon oleh nomor yang tidak disimpan, belum diketahui. Ditelepon, maaf, intinya tuh mengaku dari gerai minimarket, sebutlah seperti Alfamart atau Indomaret. Kami dari Alfamart beralamat di sini, tadi kami mengirimkan ini Pak, token pulsa, misalkan gitu, token listrik misalkan ya, token listrik ke nomor HP Bapak, tapi mohon maaf itu mungkin bisa dikirimkan kembali karena ini pelanggannya sedang ada di depan saya, ada di depan kasir, nah seolah-olah seperti itu. Kemudian singkat cerita, si calon korban, si target ini langsung menyampaikan informasinya dan seketika ada data-data yang sudah berpindah tangan, data-data yang sudah diketahui oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Itu contoh dari OTP. Jadi tetap harus menjaga kerahasiaan data pribadi kita. Yang kedua, harap menggunakan email khusus dan juga waspadai email spam. Kalau tadi spam email sudah saya sampaikan ya di awal, email spam itu diwaspadai seperti apa, ya kita harus memisahkan email-email kita yang digunakan untuk hal pribadi, email yang digunakan untuk pekerjaan, atau mungkin untuk pendidikan. Ada juga email yang khusus untuk digunakan kita bertransaksi, atau kita sebagai pelapak online, atau kita sebagai seller di e-commerce. Jadi emailnya itu dikhususkan, jangan dicampur. Ada email pribadi, nanti dicampur sama email akun Shopee, akun Tokopedia, itu lebih baik dipisah-pisahkan. Pak, tapi kan repot, nanti kebanyakan email. Ya intinya semakin repot, itu ditujukan supaya lebih aman.
Contohnya kayak rumah kita ada pagernya. Itu kan udah bikin repot. Udah ngegeserin pagar, rolling pagar dulu, kemudian nanti harus ngekunci ya, belum lagi masangin pengaman tambahan, misalkan ada gembok dan lain sebagainya. Nah, itu kan semakin ribet, tapi tujuannya adalah supaya semakin aman. Yang ketiga, gunakan 2 tahap autentikasi. Dua faktor autentikasi ini atau two factor authentication, contohnya seperti ada di WhatsApp. Kalau rekan-rekan peserta webinar ingin melihat, di WhatsApp itu ada pengaturan two factor authentication. Kalau diaktifkan, nanti ada beberapa proses yang disediakan oleh aplikasi. Misalkan, yang pertama akan dikirimkan OTP melalui SMS. Yang tadi ya, OTP yang sudah saya jelaskan. Akan dikirim terlebih dahulu OTP, atau ada juga menginputkan PIN atau menginputkan password yang sudah kita setting sebelumnya. Yang intinya, dari tahap two-factor authentication ini, supaya ketika ada peretas atau pihak-pihak atau orang yang tidak bertanggung jawab sudah mengetahui data kita, kemudian akan mengambil alih akun kita, itu mereka tidak bisa. Mereka sudah diblokir akses tersebut, karena hanya kita yang mengetahui dari tahap kedua. Tahap pertama itu kan menginputkan, misal tahap pertama itu menginputkan email dan juga password. Oke, sudah bisa menginputkan email dan password. Kemudian ada lagi tahap yang kedua, yaitu menginputkan PIN atau menginputkan OTP yang dikirimkan melalui SMS. Nah, sedangkan SMS itu kan ada di handphone kita, ada di smartphone kita. Mana mungkin dari si peretas tersebut bisa mendapatkan kode OTP kalau kita sendiri yang memiliki kode OTP tersebut. Itu contohnya, mengaktifkan 2 tahap autentikasi. Kemudian ada juga berkomunikasi atau merespon pihak resmi dalam bertransaksi. Merespon nomor yang tidak dikenal bisa jadi awal mula kita menjadi korban dari serangan cyber. Jadi kalau ada unsur penipuan atau modus penipuan, misalkan melalui telepon secara langsung atau melalui spam email, atau melalui chat WhatsApp, itu harap diperhatikan. Kita harus melihat siapa pengirimnya. Ketika ada telepon masuk, kok nomornya 0281. 0281 ngakunya dari perbankan pusat. Sedangkan perbankan pusat itu ada di Jakarta. Kodenya harusnya 021 dong, bukan 0281. Kalau 0281 kan di Kabupaten Banyumas. Nah, itu harus diperhatikan. Beda halnya kalau misal kita tahu, misalkan kita pakai layanan sebuah bank, sebutlah BCA atau BNI atau bank apapun, di BCA tersebut ada nomor customer service, dan kita hafal nomor customer service tersebut. Misalkan 1505, sebutlah seperti itu. Kalau ada nomor yang menghubungi kita dari nomor 1505, loh ini kayaknya nomornya perbankan, bisa kita terima. Tetapi kalau ada yang ngaku-ngakunya dari perbankan, dan itu bukan nomor khusus, bukan nomor yang memang disediakan oleh bank tersebut, ya jangan sampai kita masuk ke dalam pancingan penipuan tersebut. Contohnya seperti itu, ya. Dari peserta webinar ini berkomunikasi, tadi ada, saya review lagi, harus menjaga kerahasiaan data, kemudian menggunakan email yang khusus, kalau bisa dipisah-pisahkan, mana yang keperluan pribadi, mana keperluan untuk pendidikan atau pekerjaan, dan juga ada digunakan untuk bertransaksi digital. Aktifkan 2 tahap autentifikasi, kemudian berkomunikasi ataupun merespon pesan dari pihak resmi, dan kita harus mengetahui nomor kontak tersebut. Dan yang terakhir di sini harap melakukan penggantian password maupun PIN secara berkala. Memang sih hal ini pun juga ribet. Kayak tadi ya halnya sudah saya sampaikan, sudah saya ilustrasikan. Contohnya, kalau kita di rumah ada keamanan ekstra untuk di pintu rumah kita, untuk di gerbang kita, itu supaya menjadikan kita lebih aman, lebih waspada, lebih aware. Jadi supaya lebih aman lagi dalam hal bertransaksi secara online, kita punya mobile banking, kita punya internet banking, harap dilakukan penggantian password atau PIN secara berkala. Khawatirnya nanti ada tindak peretasan yang tadi saya sampaikan, yaitu yang namanya social engineering. Social engineering itu yang mengetahui password atau PIN atau akses
verifikasi apapun berkaitan dengan profil si targetnya, profil si korbannya. Jadi harap rutin sering-sering melakukan penggantian PIN ataupun password. Itu tadi dari materi strategi aman bertransaksi online dari saya. Di sini saya resume ya. Saya simpulkan, harap selalu waspada terhadap segala aksi yang kita lakukan dalam dunia online, khususnya dalam transaksi digital. Karena apa? Hal-hal yang kita misalkan tidak aware di situ, kita ada teledor sekecil apapun, bisa saja menjadi celah kita masuk ke dalam perangkap penipuan atau kita menjadi korban dari penipuan di dunia digital online. Yang kedua, perhatikan segala bentuk ancaman terhadap data digital pribadi atau data akses akun digital pribadi di dunia online. Segala bentuk ancamannya dicek, segala bentuk yang menjadi potensi-potensi kita terancam, kita menjadi korban penipuan, harap selalu diperhatikan. Kita melihat dulu email yang masuk ke kita, email yang ngakunya kita mendapatkan sebuah reward, kita mendapatkan voucher belanja lah, voucher untuk liburan menggunakan aplikasi tertentu, itu jangan langsung kita klik di dalam email tersebut. Siapa tahu nanti setelah kita klik, ternyata domainnya berbeda, alamat websitenya berbeda, kita menginputkan akun kita untuk login, sehingga kita sudah secara tidak sadar membuka potensi data kita sudah diketahui oleh orang lain, data kita sudah terancam. Dan yang ketiga, terakhir, lakukan pengembangan keilmuan, serta selalu waspada terhadap pentingnya menjaga kerahasiaan data digital pribadi. Ini tadi materi dari saya. Terima kasih rekan-rekan peserta webinar yang sudah menyimak pada hari ini. Saya kembalikan lagi ke moderator, Mbak Anida. Ya, baik. Terima kasih banyak kepada Bapak Adam atas materinya dan juga nasihatnya yang sangat berharga sekali, gitu ya, bagi kita semua di sini, gitu ya. Untuk nasihatnya saya jadi aware juga, gitu ya. Ya. Nah, selanjutnya kita akan membuka sesi tanya jawab. Silahkan bagi yang mau bertanya secara langsung boleh terlebih dahulu klik tombol fitur raise hand, baru setelah itu turn on atau menyalakan mic-nya. Atau di sini sebenarnya sudah ada juga yang memberikan pertanyaan, gitu ya. Ya, untuk yang pertama itu ada pertanyaan dari Mbak Imroatin Salih, gitu ya. Mungkin ini kepada Mbak Alfi. Mohon untuk dijawab, Pak Alfi. Ini ada pertanyaan, cara meminimalisir kerugian atau resiko dari kegagalan bertransaksi online, khususnya bagi pebisnis awal yang mentalnya itu mungkin masih rentan, gitu ya, takut dia ini gagal bisnisnya, gitu. Kira-kira adakah tips-tipsnya, gitu ya? Ya, silahkan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya dari Imroatin ya. Iya, Imroatin. Baik, sebenarnya pertanyaannya juga cukup bagus. Sebenarnya di sini sudah ada dari Mbak Imroatin sendiri udah ada keinginan mungkin untuk memulai sebuah usaha gitu ya. Jadi gini, sebetulnya dengan melakukan pemasaran online itu sebenarnya kita secara selangkah one step itu sudah meminimalisir resiko. Seperti tadi sudah saya sampaikan bahwa ketika kita berbisnis atau memasarkan sesuatu secara online, itu kan kita sudah artinya memangkas beberapa kos yang sebetulnya kalau misalnya kita akan jalankan secara fisik atau secara offline itu akan membutuhkan biaya yang cukup besar. Seperti ini, kalau misalnya taruhlah kalian itu modalnya sedikit gitu ya, atau mungkin sama sekali belum ada modal misalnya, tapi keinginan untuk berbisnis tuh udah ada nih, udah pengen nih gitu. Menurut saya hal yang perlu kalian coba itu adalah menjadi dropshipper dulu. Mungkin itu yang bisa kalian lakukan. Kenapa? Karena sepengetahuan saya dropshipper itu tidak perlu punya modal banyak, hanya saja keuletan kalian untuk membagikan atau mempromosikan di platform kalian. Jadi dari sudah ada yang jualan nih, kalian
coba untuk memasarkan di versi kalian. Nah, kalau misalnya udah ada yang pesen, nanti kalian pesen lagi di tempat yang jualan tadi yang aslinya, kemudian kalian sebagai dropshipper itu sudah bikin nama dulu nih, nanti pengirimnya itu dari kalian gitu. Kemudian kalau misalnya udah jalan, ternyata kok kalian udah yakin nih, udah punya modal yang kuat untuk bikin bisnis sendiri. Menurut saya langkah pertama yang perlu kalian perhatikan itu adalah memperhatikan cash flow, dan sangat penting untuk punya neraca sendiri. Jadi meskipun kalian bukan orang akuntansi, mungkin kalian bukan basicnya manajemen, kalian nggak paham itu keuangan, tetapi saran saya, sekecil apapun bisnis kalian atau usaha kalian yang baru kalian mulai, punya neraca atau memperhatikan cash ini, pendapatan berapa hari ini, semuanya itu usahakanlah untuk dicatat secara rinci. Kenapa? Karena akan sangat bermanfaat ketika mungkin kalian perlu untuk tahu pendapatan saya ini berapa sih, saya awalnya itu ngeluarin uang berapa, sekarang dapat berapa. Meskipun kecil, tapi itu kalau misalnya kalian melakukan dengan continue, kemudian dengan telaten, kalian akan merasakan manfaatnya. Itu menurut hemat saya, bahwa menjaga catatan keuangan sekecil apapun bisnisnya itu sangat penting, dan itu sedikit banyak juga akan mempengaruhi kalau kalian mungkin pada saat waktu tertentu itu kok labanya atau taruhlah kalian rugi, kalian nggak akan kebingungan, nggak akan kesulitan mencari tahu akarnya ini dari mana sih, kayak gitu. Menurut saya itu. Kemudian yang kedua, sangat banyak beberapa pebisnis itu yang luput untuk menyiapkan ini yaitu manajemen risiko. Banyak pebisnis yang biasanya di awal sudah expect banget laba saya harus sekian gitu ya, tanpa mengelola kira-kira kalau saya jualan ini ada nggak sih resikonya gitu. Jadi memanage resiko itu sangat penting di awal. Kenapa? Kalau kalian sudah tahu resiko apa yang kita di masa depan gitu ya, misalnya kalau tadi kita ambil contoh jualan baju gitu ya, jualan kaos, kompetitornya ini kita lempar dengan harga sekian, kira-kira risiko apa yang mungkin bisa saya hadapi 1 bulan kemudian, 2 bulan kemudian, apakah nggak laku cuma 1, laku cuma 2, kalau laku cuma 1 saya harus gimana? Apakah saya harus buka istilahnya promosi lagi di tempat lain atau bagaimana? Seperti itu. Jadi memanage resiko itu adalah ilmu yang biasanya kurang diperhatikan oleh nggak cuma pebisnis sebenarnya. Banyak hal sebenarnya yang perlu untuk di awal memanage risiko itu sangat penting, supaya apa? Supaya kalau kejadian kita nggak kebingungan lagi cara untuk mengelolanya, cara untuk mengantisipasinya, seperti itu. Kalau dari saya itu mungkin dari Pak Adam ada yang mau ditambahkan? Ini bidangnya harusnya memang dari Bu Alfi. Nanti saya merespon dari pertanyaan yang lain terkait dengan keamanan data pribadi. Iya. Dari saya itu mungkin bisa bermanfaat ya. Ada lagi mungkin? Ya, terima kasih Bu Alfi. Kita masih punya Ini waktu, masih ada satu pertanyaan lagi untuk Bu Alfi. Oh ya, oke. Iya, tapi sebelumnya ini saya umumkan dulu ya kepada para peserta. Silahkan itu link atau tautan presensi sudah dibagikan di kolom chat, sehingga silahkan boleh diisi terlebih dahulu supaya nanti bisa mendapatkan e-sertifikatnya gitu ya. Dan juga pengumuman sekali lagi untuk e-sertifikat itu akan dibagikan di akhir sesi. Jadi di hari Sabtu gitu ya, setelah webinar ini serangkaian webinarnya sudah selesai semua, webinar yang hari ini dan juga besok, baru e-sertifikatnya akan terbit. Tetapi sebelumnya silakan isi presensi terlebih dahulu yang sudah dicantumkan di kolom chat atau kolom obrolan seperti itu. Oke, terus selanjutnya untuk pertanyaan yang kedua ada dari Mbak Hulaimatus Zulfa ini, Bu Siti Alfi. Pertanyaannya adalah mungkin masih sama dengan yang tadi ya, dia mengatakan tentang kerugian, tetapi yang ini adalah lebih kepada laba dan rugi gitu ya, laba dan untung.
Nah, untuk modal berkaitan dengan modalnya gitu ya, apa namanya, Denny, Itu. saya persingkat gitu ya untuk Ya. pertanyaannya. Intinya adalah bagaimana caranya untuk mengatur modal jika labanya itu masih kecil di Oke, awal seperti itu. oke, iya. Iya, ini Baik. lebih kepada manajemen keuangannya gitu Iya, mungkin ya. nah itu ya, Heeh. itu yang tadi sudah saya sampaikan juga bahwa Mm-mm. sekecil apapun usaha yang mau kalian rintis, usaha yang mau kalian jalankan seperti itu, menjaga pembukuan cash flow itu sangat penting. Kayak tadi ada yang bilang bahwa kalau misalnya laba saya itu baru nggak hanya separuhnya Bu, cuma seperempat, terus saya mau buka lagi, berarti mungkin sebetulnya secara teknis itu sudah jalan sebetulnya bisnisnya kan, cuma ingin mengembangkan lagi, tapi nggak mau pakai modal karena modal itu istilahnya buat balik lah ya, kita nggak mau ambil risiko mungkin dari Mbak Sulfanya. Sebetulnya nggak masalah, yang penting menggunakan modal untuk mengekspand bisnis kita, modal awal itu sebetulnya nggak ada salahnya juga, dan bisa juga diimplementasikan dengan separuh modal, kemudian ditambahkan lagi dengan apa namanya laba yang sudah didapatkan meskipun cuma seperempatnya mungkin. Atau bisa juga bisnis yang baru yang mau kalian jalankan itu janganlah dulu istilahnya seglamor atau sebesar bisnis yang sekarang kalian jalani. Jadi semampunya dulu aja, atau opsi lagi bahwa kalau misalnya sekali lagi manajemen risiko. Kalau misalnya menurut kalian apa yang mau kalian buka lagi itu kok kayaknya kurang meyakinkan atau kurang ada profitnya, lebih baik akan lebih bijaksana kalau dikelola dulu yang sudah ada, kemudian bagaimana meningkatkan revenue-nya. Jadi kalian fokus dulu di revenue di bisnis yang satu. Jadi kalau gini, beberapa kesalahan, bukan kesalahan, terlalu menggebu-gebu gitu ya kalau di pebisnis, mungkin udah kelihatan dapat untung, tahu-tahu pengen buka lain yang lagi gitu. Bisa aja ini menjadi langkah awal untuk semakin sukses, atau bisa juga menjadi langkah awal kerugian kita kan gitu. Jadi menurut saya langkah bijaksana adalah dikelola dulu apa namanya yang sudah ada, dikembangkan, semakin mematangkan bisnis kita. Kalau misalnya betul-betul fondasinya udah kuat, barulah kita coba untuk bisnis yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Jadi kalau misalnya dari awal kok labanya belum terlalu banyak, tapi kita udah buru-buru mau buka bisnis lagi, takutnya, sekali lagi ini manajemen risiko ya, manajemen risiko itu sangat penting. Takutnya apa yang sudah kita usahakan itu akan tidak memberikan profit yang maksimal. Kalau menurut saya seperti itu. Semoga membantu. Saya kembalikan ke Mbak Nida. Ya, terima kasih sekali Bu Siti Alfi atas jawabannya. Jadi seperti itu ya, mungkin lebih kepada manajemen resiko dan juga pengaturan keuangan gitu ya. Pokoknya harus di-list sekecil apapun pengeluarannya gitu ya. Sama dengan kelola dana pribadi sebenarnya ya. Betul, Cuman betul. bedanya Sama ini kita adalah mengelola untuk pengeluaran kita. Iya, betul. iya. Betul. Hanya saja ini bedanya adalah dalam kasus apa namanya perdagangan gitu ya. Iya. Oke, selanjutnya pertanyaan dari sebenarnya ini sama ya, sebenarnya similar atau mirip-mirip gitu ya. Pertanyaan dari Mbak Nur Valida dan juga Mas Fufatul untuk Bapak Adam. Ini adakah kiat-kiat atau cara agar kita terhindar dari penipuan online, dan juga bagaimana cara membedakan antara komunikasi transaksi di email misalnya atau di SMS. Biasanya kan ada tuh ya langsung selamat Anda gitu ya di WhatsApp gitu ya, sehingga bagaimana solusinya agar tidak terjadi. Nah ini juga sepertinya baru terjadi di orang tua saya kemarin, dikiranya dapat undian dari Shopee gitu Pak, karena langsung ke nomor WhatsApp bapak saya gitu. Jadi bapak saya Saya langsung juga kemarin dapat Mbak dari BRI. iya. Jadi itu Iya, pasti tuh udah keklik itu. langsung jawabnya, oh, ya udah kirim aja ke rekening gitu. Ini aduh bagaimana cara menanggulanginya, karena biasanya karena dia juga menggunakan Bitly gitu untuk diisi dulu formulirnya gitu, jadi dikiranya orang awam itu kan oh betul gitu. Nah bagaimana kira-kira Bapak Adam? Ya, oke, izin menjawab. Bagaimana cara ataupun tips dan trik ataupun strategi supaya kita bisa mengetahui
mana sih yang namanya penipuan, mana yang memang betul ditujukan ke kita, misalkan ada reward ataupun hadiah, atau misalkan ada kaitannya transaksi secara digital, berapapun itu, misalkan ada nominal rupiah ataupun tidak, misalkan gratis, kita harus memahami terlebih dahulu yang pertama nomor yang menghubungi kita. Bagaimana tadi sudah saya sampaikan, misalkan kita sebagai nasabah atau pengguna jasa perbankan di sebuah bank, sebutlah misalkan kayak BCA, BNI, Mandiri, BRI, dan lain sebagainya, kita juga harus mengenal terlebih dahulu supaya kita tahu betul berapa nomor customer service dari bank yang kita gunakan. Seperti itu ya, contohnya kayak sebuah nomor telepon bank atau customer service pusatnya 15005 misalkan seperti itu. Ya, ketika ada nomor tersebut menghubungi kita, supaya kita pun juga sudah tahu, loh ini kok dari bank yang saya sebagai nasabahnya ya, berarti bisa nih saya respon dulu, bisa saya telepon, bisa saya angkat teleponnya dulu. Itu contohnya yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika kita mendapati SMS atau mendapati WhatsApp, saat ini pun juga banyak unsur-unsur ataupun cara-cara penipu supaya kita ini bisa menjadi korbannya, bisa menjadi target dari korban berikutnya, itu sangat banyak. Di WhatsApp kita bisa cek juga nomornya, nomor atas nama siapa, karena kalau dari WhatsApp kita kan bisa melihat profilnya, bisa lihat dari profilnya itu seperti apa. Kalau memang betul ada beberapa case yang real, yang betulan memang mengatasnamakan sebuah perusahaan atau sebuah kegiatan di mana ada si pemenangnya yang dihubungi, itu yang pertama menggunakan WhatsApp bisnis. Pak, tapi penipuan sekarang pun juga bisa menggunakan WhatsApp bisnis. Iya, betul, memang. Ya, kalau hal itu sudah tidak bisa kita bedakan, sama-sama menggunakan WhatsApp bisnis, kemudian di dalam pesan tersebut ada, ini tidak ada tautan link, tidak. Tautan link yang harus kita cek, atau yang kita disuruh atau diperintahkan untuk ngeklik dari tautan tersebut. Itu harap dicek dulu. Tautan linknya, apakah benar menuju ke halaman yang memang itu khusus, atau halaman domainnya. Domain itu kan alamatnya, contoh kayak Facebook. Berarti facebook.com. Nah, itu harus kita cek. Jangan sampai alamat Facebook ternyata O-nya ada 3. Halamannya itu secara dunia komputer, secara keilmuan komputer, halaman website apapun itu bisa diduplikasi. Gitu ya. Jangankan diduplikasi, diretas aja bisa. Hackernya siapa gitu. Misalkan milik pemerintahan, terus nanti hackernya siapa, itu pun juga bisa. Tapi dari halaman atau tautan link yang ada di WhatsApp tersebut harus kita klik terlebih dahulu, Pak. Tapi saya takut, Pak, kalau ngekliknya di smartphone. Iya, betul. Kalau di smartphone lebih baik jangan diklik. Tapi kita bisa buka WhatsApp di browser, kita pakai laptop atau komputer. Kalau misalkan kita saat itu tidak memegang laptop kita, mungkin bisa meminjam laptopnya teman, tapi jangan lupa nanti di logout. Udah pinjam laptop teman, nggak di logout, ntar malah kepo temannya. Nah, itu dari WhatsApp yang sudah kita buka tersebut melalui laptop, melalui web browser, kemudian diklik supaya nanti terlihat jelas alamat domainnya memang benar, memang valid, memang berdasarkan alamat dari akun resminya, atau itu alamat dari si penipu. Maksudnya kita tuh bisa lebih waspada gitu, bisa kita kan punya punya perasaan, kita punya insting, ini kayaknya logika kita kayaknya menolak bahwa halaman ini domainnya kok aneh ya, kok pakainya .info bukan .com. Kalau misalkan ada perusahaan itu biasanya kan .co.id, itu kalau di Indonesia, .co.id. Kalau yang internasional berarti ya pakainya .com. Tapi ini kok ada yang .info, apalagi dot yang lain lah, titik-titik yang lain, itu harap kita perhatikan di situ. Kemudian kalau masuknya di email, ada notifikasi atau ada email masuk, kita seolah-olah itu mendapatkan sebuah reward ataupun voucher ya. Kemudian kita harus melakukan klik sebuah tautan, ya seperti tadi, halnya seperti di WhatsApp, ketika kita membuka tautan linknya, itu jangan langsung kita buru-buru mengikuti instruksi berikutnya, atau kita harus login, itu jangan sampai kita memproses login. Kalau bisa, dicek juga halamannya itu betul tidak. Pak, tapi kan ada juga link yang
sudah diminim sudah diperkecil dari alamatnya. Misalkan pakai s.id atau pakainya bit.ly atau SID gitu ya, itu kan sudah diperkecil, sudah diperpendek alamatnya. Kayak tadi caranya, kita harus klik link tersebut terlebih dahulu, lebih amannya pakai web browser. Nanti kalau sudah pakai web browser itu jadi terlihat alamatnya di mana. Tapi ini saya share juga, maaf, menambahkan ya, supaya lebih aware lagi. Kemarin ada sebuah case atau sebuah kasus ya cenderungnya bermulanya itu lewat sosial media. Ini salah satu cara untuk social engineering yang tadi saya sampaikan. Melalui sosial media minta pertemanan, setelah berteman dilanjutkan melalui DM. Dari DM itu menyampaikan bahwa ya mohon maafnya si calon pelaku ini atau si penipu ini seolah-olah ingin mencari pasangan gitu ya, dia mencari pasangan, kemudian dia posisi sedang berada di luar kota dan akan mengirimkan paket ketika nanti akan dilangsungkan ke jenjang yang lebih lanjut, misalkan ke pernikahan, nanti paket-paket itu bisa digunakan untuk pernikahan, tetapi terlebih dahulu harus mengirimkan biaya kurir. Nah, ini kan aneh, ketemu aja belum, terus ya bahasanya itu kayak jadian aja belum, tapi kok minta uang buat ngirimin paket yang harus melalui sebuah kurir. Nah, hal-hal seperti inilah ternyata ada modus-modus baru. Selain mamah minta pulsa, itu padahal mamah sekarang pakainya kuota, nggak minta pulsa. Nah, itu hal-hal yang lain juga ternyata semakin beragam, semakin unik, semakin nyentrik, tapi harap waspada juga. Kita harus bisa memilah-milah karena kita, mohon maaf, punya insting, kita punya pikiran yang lebih logis, dan kita harus melakukan literasi, baik literasi secara digital ataupun kita berkomunikasi sharing dengan rekan-rekan yang lain supaya meminimalisir hal-hal seperti ini, hal-hal penipuan di dunia digital online. Semoga bisa memenuhi ya dari pertanyaan para peserta yang tadi bertanya. Saya kembalikan lagi ke Mbak Nida, moderator. Terima kasih Pak Adam. Diingatkan kembali ya itu untuk link presensinya. Silahkan bagi yang belum mengisi, harap segera mengisi karena sebentar lagi kita akan menutup acara ini. Dan juga terima kasih Pak Adam atas jawabannya. Jadi intinya adalah we have to be a smart people gitu ya. Kita harus smart, melihat terlebih dahulu kira-kira ini benar apa enggak gitu ya, dicek dulu kalau perlu, misalnya itu adalah mengenai perbankan, ditelepon dulu banknya gitu ya, baru nanti setelah itu benar atau tidaknya kita bisa memvalidasi apakah itu penipuan atau memang hadiah beneran gitu ya. Ya, betul seperti itu, Bu. Kemarin juga ada tetangga itu dapat kayak gitu, dapat undian, dapat mobil, ternyata beneran dari bank. Awalnya nggak percaya, tapi ketika dikonfirmasi ternyata betul mendapatkan reward dari sebuah bank. Iya, ya itu contoh-contohnya seperti itu deh. Iya, nah itu kan kalau kayak gitu malah alhamdulillah ya Pak. Kalau tidak dihiraukan kan justru itu kelewatan gitu ya, malah jadinya nggak bisa tidur. Ya. Oke, selanjutnya setelah pemaparan dari dua materi dan juga sudah ada Q&A atau sesi tanya jawab gitu ya, sepertinya agenda kita sudah selesai di hari ini. Tetapi untuk hari esok jangan lupa di hari Sabtu kita masih punya agenda lagi berkaitan atau masih merupakan rangkaian dari webinar series kita pada hari ini, yaitu hari Sabtu 18 Juni 2022 akan ada sesi yang kedua, yaitu dengan tajuk waspada terhadap ancaman siber yang mengancam data pribadi. Nah, jadi ini masih ada rangkaiannya gitu ya dengan webinar hari ini, dan ini sangat menarik sekali, terutama bagi kita yang mungkin data-data pribadinya banyak ada di bank gitu ya, atau mungkin di aplikasi-aplikasi berbelanja lainnya gitu ya. Karena saya sering sekali juga menerima telepon bilangnya dari bank gitu ya. Nah, tapi ternyata itu semua adalah penipuan seperti itu ya. Jadi besok jangan dilewatkan untuk waspada terhadap ancaman cyber dan yang mengancam data pribadi. Itu nanti sertifikatnya akan menjadi satu, begitu ya Pak Adam ya? Iya, betul. Jadi dari rangkaian webinar ini sertifikatnya nanti jadi satu, sertifikatnya. Ya, e-sertifikatnya menjadi satu, jadi diharapkan kepada semua partisipan agar mengikuti webinar sampai selesai gitu ya. Dan besok kita akan mulai di jam 9 pagi sampai pukul 11 ya.
Betul sekali, Pak Adam. Ya, betul. Jadi insya Allah besok di hari Sabtu mulai jam 9 pagi, insya Allah selesai jam 11. Jam Ya. 11 menjelang siang. Ya, oke. Dan juga silakan diperhatikan untuk tautan Zoom-nya ya, karena sepertinya berbeda dengan yang ada ini. Untuk tautan web yang Zoom-nya silakan nanti dicek ulang kembali, karena berbeda dengan yang hari ini, seperti itu ya. Ya, oke, baik. Karena sepertinya waktu juga sudah cukup menunjukkan pukul 14 gitu ya, 14 kurang 10 menit. Jadi mungkin kita bisa akhiri untuk sesi webinar kali ini. Terima kasih sekali kepada para pembicara, Ibu Siti Alfi Solihatin, MKOM, dan juga Bapak Adam Prayoga Kuncoro, MKOM, atas materi yang diberikan sangat bermanfaat sekali untuk kita semua sebagai pebisnis pemula dan juga sebagai mungkin orang yang masih awam gitu ya terhadap pemasaran dan juga jual beli. Baik, terima kasih juga kepada partisipan yang sudah mengikuti acara ini sampai akhir gitu ya. Sampai jumpa kembali esok hari di pukul 9. Semoga semuanya sehat selalu dan jangan lupa bergabung kembali di pukul 9. Baik, seperti itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Terima kasih semuanya Bapak peserta dan dan Ibu. juga Mbak Nida. Terima kasih Bu Siti. Terima kasih kembali.